Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal melakukan kunjungan di Kabupaten Sumbawa. Dalam lawatannya itu ia menemui sasaran dari program desa berdaya yang ada di Desa Motong, Kecamatan Utan. Satu persatu ia mendengar keluhan dari masyarakat miskin ekstrim yang ditemuinya, mereka rata-rata memiliki rumah yang tidak layak huni. Iqbal berjanji akan merenovasi rumah warga tersebut. Meski ingin merenovasi rumah warga, masalah lain muncul. Hampir semua warga yang masuk kategori keluarga miskin ekstrim di Desa Motong tersebut terkendala status kepemilikan lahan. Lahan tempat mereka mendirikan rumah tersebut bukan milik pribadi, melainkan masih milik dari koperasi unit desa yang selama ini dipinjamkan kepada mereka. Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu mengatakan, anggaran pembebasan lahan tersebut tidak terlalu mahal sehingga harapannya bisa dibantu oleh swasta baik melalui CSR atau dana lainnya. Ketika persoalan kepemilikan lahan tersebut telah rampung, kata Iqbal, maka Basnas NTB bisa membangunkan rumah layak huni untuk mereka warga miskin ekstrim tersebut. Iqbal juga mengatakan kegiatan desa berdaya ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Maka harapannya dengan kolaborasi semua pihak ini, persoalan terkait dengan kemiskinan ekstrim bisa selesai dalam 5 tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri. Namun setelah menyambangi warga miskin ekstrim tersebut, tidak semua intervensi yang dilakukan sama. Karena ada yang keluarga yang benar-benar tidak bisa produktif sehingga tidak bisa diberikan bantuan untuk pemberdayaan. Sehingga untuk keluarga yang masuk kategori ini, Iqbal memerintahkan agar dimasukkan dalam mustahik tetap Basnas. Desa berdaya, apa yang dilakukan desa berdaya itu sebetulnya sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita lah. Yang belum itu kan dua, satu orkestrasi, yang kedua kolaborasi. Jadi pemerintah provinsi melakukan orkestrasi, mulai dari melakukan verifikasi data dulu, kemudian mengidentifikasi masalah terbesarnya apa di desa itu, kemudian juga mengidentifikasi potensi yang bisa digunakan untuk pemberdayaan, sehingga setelah program itu selesai, orang-orang ini punya penghasilan tetap, sehingga dan tetap di tahun-tahun mendatang itu tetap keluar dari desil 1-2 itu. Kolaborasi dengan kementerian? Nah, kolaborasinya itu mulai dari pusat sampai ke desa. Itulah sebabnya saya harus bicara dengan pemerintah pusat, kemarin ketemu dengan Pak Menteri untuk itu. Dan bukan hanya itu, bukan hanya pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga filantropi, para dermawan, kemudian Basnas ikut, kemudian CSR dari perusahaan kita ikutkan, dan LSM NGO juga terlibat di dalam desa berdaya. Jadi dan kampus. Jadi ini semua keroyokan untuk menyelesaikan satu persoalan yang sama, tujuannya juga sama. Lalu berbagi tugas, berbagi timing, waktu siapa duluan, siapa kemudian dalam waktu setahun. Dan insya Allah itu yang sedang kita persiapkan matang-matang betul sehingga nanti ini betul-betul bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrim. Target utamanya adalah kemiskinan ekstrim. Mi ada tadi kan ada banyak juga rumah-rumah warga yang nyatanya ini bukan lahan mereka. Lalu ada bantuan RTLH tapi itu yang menjadi kendala. Nah, itu makanya karena ini bukan lahan mereka, jadi kita akan selesaikan dulu urusan lahan ini. Dan nanti kita coba identifikasi filantropi mana yang bisa bantu untuk membebaskan tanah, karena tanah tidak terlalu mahal sebetulnya, gitu. Tapi harus dibebaskan. Baru kemudian Basnas masuk dengan Basnas masuk dengan rumahnya, dengan Mahyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.